Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saja, saya akan menyampaikan sebuah presentasi dari proposal tinjauan kriminologi tentang tindak pidana perjudian sabung ayam di Kecamatan Sail. Studi ini dari Polsek 50. Oke, baik saja kita mulai. Oke, latar belakangnya, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya turut pula mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Perubahan sikap, pandangan, dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial? Rumusan masalah dan tujuan. Mungkin teman-teman pada tahu rumusan dan masalah hari ini. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadi tindakan pidana judi sabung ayam di masyarakat Kecamatan Sail? Terus dua, bagaimana upaya penanggulangan tidak pidana perjudian sabung ayam terjadi di masyarakat Sail? Nah, mungkin tujuan-tujuan penelitian saya ini untuk mempengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana judi sabung ayam di masyarakat Kecamatan Sail. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam Kecamatan Sail. Oke. Tinjauan pustaka atau kerangka konsep. Mungkin teman-teman pada nanya nih, apa itu kriminologi? Kriminologi itu sendiri kan ilmu kejahatan yang mencakup ilmu yang baru. Mungkin teman-teman mikir ini hukum atau apa? Ini adalah jurusan terbaru. Berbeda dengan hukum pidana, teman-teman. Atau ilmu tentang hukumnya kejahatan yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Menurut T. Topinard, seorang antropolog Prancis mengungkapkan bahwa secara harfiah kriminologi berasal dari kata crime yang berarti kejahatan atau penjahat, dan logos itu pengetahuan. Jadi kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan kejahatan. Teman-teman mungkin lebih mengerti dengan teori-teori dari Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni. Ada 5 cakupan. 1 antropologi kriminal, 2 sosiologi kriminal, 3 psikologi kriminal, 4 psikopatologi kriminal, 5 penologi. Mungkin teman-teman mengerti pengertiannya ya. Oke, kita lanjut aja untuk tidak mempersingkat waktu. Metode penelitian ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci gitu. Dan lokasi penelitian ini saya lakukan di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, tepatnya di wilayah hukum Polsek 50. Mungkin ada tahap-tahapan kegiatan penelitian ini. Tahap-tahapannya ada membuat pedoman wawancara itu kan, terus habis itu membuat kesepakatan antara dengan narasumber biar tidak terlalu privasi. Jenis dan sumber data. Jenis itu saya memakai 2 jenis di penelitian hari ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, dan data sekunder itu saya membagikan angket atau buku-buku. Ya, ini adalah pedoman saya menggunakan 3 alat bantu, yaitu pedoman wawancara digunakan agar wawancara dilakukan
tidak menyimpang dari suatu apa namanya itu, tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, gitu, tapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dua, itu kan pedoman. Pedoman observasi ini pedoman. Observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian, gitu kan. Oke, mungkin ini aja mungkin yang saya sampaikan. Mungkin ada kawan-kawan yang kurang paham, nanti baca aja di PDF ya. Saya kira nanti melalui PDF. Semoga teman-teman pada suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya teman-teman, untuk mendukung channel-channel lainnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.